Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agim Wahyudi. Saya berasal di kelas 11 IPS 5. Pembahasan videografi kali ini ya bertema dengan mitigasi bencana banjir. Yang pertama, jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda dan dampak lainnya. Yang kedua, banjir. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Beberapa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi dan keruntuhan tanggul atau struktur pelindung lainnya. Ada 3 jenis banjir, yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Siklus penanggulangan bencana. Ada 3 tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketiga tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa kita lihat pra bencana yang meliputi A. Situasi tidak terjadi bencana. B. Situasi tidak dapat potensi bencana. Tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Pasca bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana. Pra bencana yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir. Yang pertama, bersama aparat terkait dan pengurus RT RW terdekat, membersihkan lingkungan sekitar, terutama di saluran selokan dan timbunan sampah. Tentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk mengungsi, lengkap dengan fasilitas umum dan MCK. Berikut pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait dari pengurus RT atau RW. Bersama pengurus RT RW, segera tim pembentuk penanggulangan banjir di tingkat warga. Salah satu mengangkat penanggulangan jawab posko banjir. Koordinasikan melalui RT RW, Dewan Kelurahan setempat, dan LSM untuk pengadaan tali, tambang, perahu, karet, dan pelampung guna evakuasi, mencari informasi, meminta bantuan, dan melakukan konfirmasi. Simak informasi terkini melalui TV, radio, dan peringatan tim warga tentang curah hujan dan kondisi air. Simak informasi terkini lengkap diri dengan peralatan keselamatan, antara lain baterai, senter, korek, gas, dan lilin. Siapkan bahan makanan mudah saji dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat, amankan dokumen penting. Tahap tanggap darurat yang harus dilakukan saat banjir. Yang pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik yang di wilayah yang terkena bencana banjir. Yang kedua, mengungsi ke daerah aman sendiri mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi. Yang ketiga, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir, serta segera amankan barang-barang yang berharga ke tempat yang lebih aman. Jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait. Pasca bencana yang harus dilakukan setelah banjir. Secepatnya membersihkan rumah, terutama bagi lantai, lalu gunakan antiseptik untuk membunuh kuman. Yang kedua, carikan dan siapkan air untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering mewabah setelah kejadian banjir. Yang ketiga, waspadai kemungkinan binatang berbisa atau binatang penyebar penyakit. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tentang kebudayaan, dibuat tentang kebudayaan. Yang pertama, soalnya carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Untuk yang pertama, Kota Pariaman juga memiliki tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap tanggal 10 Muharram.
tabui atau tabut, yang berarti peti kayu. Peti kayu ini mengisahkan tentang peti kalau yang berisi jenazah cucu Nabi diterbangkan oleh burak, sehingga masyarakat Pariaman meniru untuk buruk. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu contohnya yaitu batik. Dalam sejarahnya, batik telah mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Bahkan UNESCO memasukkan batik dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan, dan Mendawi. Terbukti serius mengajukan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar perekonomian negara. Banyak karya seni yang menjadikan komoditi ekonomi yang kreatif yang lahir dari masyarakat dari Sabang sampai Merauke, antara lain batik dan tenun. Yang ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Nomor 3, efek negatifnya di saat pandemi COVID-19, karena ini acara tablik tidak dapat dilakukan karena ditakuti dan menimbulkan kerumunan. Efek positifnya lebih peduli dengan kesehatan. Sekian, terima kasih.